Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pelajaran. Saya absen dulu. Lesson berapa? 1. Usung ini. Apa ya? Sudah. Di situ orang ini Afgan. Dwi Revangga. Alvarianul. Ahmad Haris. Yang ke-9 dimulai. Aprilio. sikap pentung. Aryawan Diansyah. Almangi ada Alman? Saatnya yang ke-9 dimulai. Yuk. Kecil-kecil bayi juga. Java. Kecekel yang itu romanis yang mah sampai kecekel apa Fauzi Alaji. siapa itu kebaikan Dan bukan penak nih bu Nito. Muhammad Rizki. Guninya mana? Oyan. Tiga. Refleks. mantan bu Aprilian. Go. Ojo sampe mepet ku. Rian. Ojo sampe mepet. Ah. Nazan. Terus Revan. Rio. Roy. Surya. Tegar. Zidan. Keluar sekolah. Lokot. Rio tekan diri. Masya Allah. Rio keluar ke kantin. Zidan. Nama? apa sih Yuk, Benora. Nah, apa namanya? Biar tidak ngantuk, silakan berdiri dulu. Sebelum kita masuk pelajaran, berdiri dulu. Ini dalam meja baik. Jadi, oke. Sekarang silakan yang di siapa di sisi kiri saya bisa menghadap ke semuanya bisa menghadap ke kiri. Ya. Oke. Sudah. Silakan pijat teman-teman. Sekencang-kencangnya. Ayo. Tatonya gimana? Alam nih. Udah ya.
Sebelum kita nanti ke Jangka Sorong, teman-teman. Oh berarti ini kelas yang paling tertinggal ya? Ya. Karena ya yang kelas TSM berapa tadi? 3. Dan 1 sudah mau masuk ke mikrometer. Yang provisi. Ini wah ini karena setiap hari Rabu siang dikasih ya efek gitu ya. Seneng deh ya susah ya. Susahnya materinya 3. Oke, kita ulas sedikit tentang K3, yaitu apa? Tentang apa? Kesehatan dan keselamatan kerja ya. Teman-teman harus memperhatikan segala sesuatu tentang keselamatan kerja. Karena apa? Itu adalah inti dari sebuah pekerjaan. Teman-teman tujuan hidup untuk berbahagia. Terjadi kecelakaan kerja maka tidak jadi bahagia. Susah. Mangan kacang. Misal Novinca ya. Novinca ke pilek tuh susah arek ambekan angel ya. Pokoknya sih dipet loro-loro nih gitu. Ya. Agak enak ya. Jadi ya pokoknya inti dari semua pekerjaan itu harus menjaga keamanan ya. Oke. Kemudian sedikit saya perkenalkan. Saya anggap teman-teman untuk materi K3 sudah mungkin ya. Ini gue ya. Ini kan aman gitu ya. Kemudian kita langsung saja beralih ke materi selanjutnya yaitu tentang jangka sorong. Coba Mas, apa itu jangka sorong? Ya. Benar. Ya. Kukur. Yo mana yo? Yo. Jangka sorong itu alat ukur apa yo? Luas baju. Stone. Hanya ya. Alat ukur aspal. Enggak ya. Kira-kira kenapa Pak harus pakai jangka sorong? Yuk. Biar presisi. Khusus. Pojok. Paling pojok dari pojok ke pojok. Dobleh. Apa namanya? Dobleh. Gas. Kenapa kok harus pakai jangka sorong? Kira-kira kenapa? Presisinya di apa? Gas. Biar khusus. Ukuran. Pas ya, pas. Jadi kenapa kok harus pakai jangka sorong? Kira-kira kenapa? Presisi dan pas. Biar bisa mencapai ketelitian hingga berapa? 0,02 milimeter. Jadi teman-teman, jangka sorong ini ada 2 jenis, yaitu dengan ukuran 0,02 dan 0,05. Kemudian ini Itu buat. sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 SM2 nomor 3 Afnan. Mana Afnan? Afnan? Sebutkan macam-macam jangka sorongan. Tahu. Ada yang tahu? Kita. Macam-macam jangka sorong toh. Mana ya? Udah nyatet belum? Belum ya, belum sampai ya. Belum. Kira-kira ada berapa jenis toh? 3 ya. Apa ya? Apa aja? Vernier kaliper.
Ada kerjaan kali pergi profesor. Oh, bukan. Jadi jangka sorong Apa tuh? Baik. itu terbagi menjadi 3 ya. Apa urusan Yang pertama itu Kapan kah? manual. Oh, Digital sama analog. Ya. Oke. Kira-kira nek manual itu seperti apa? Jangka sorong ya manual seperti apa? Seperti itu. bacanya. Oke. Ini yang ada di depan kalian itu adalah jangka sorong Wow. ya. Kemudian yang digital kebetulan saya tidak bawa ya. Ini sudah tekan ya. Ya, yang digital itu bentuknya sama, namun di sini di angka-angka ini yang bisa bergeser. Nah, ini itu ada monitornya atau LCD. LCD atau ya seperti ada layarnya ya, ada layar yang bisa memunculkan tahu ya apa yang ada. Ora iso. Nah, seperti kalkulator. Sing teman-teman biasanya neng motor gawe nganu aki itu apa? Nah, persis kotak seperti itu. Enggak tahu. Ya. Nanti teman-teman ketika ini digeser, itu di monitornya itu mengeluarkan Angka. angka itu yang digital. Kemudian yang analog itu bentuknya koyo jam, ya seperti jam itu. Dial. Ya. Apa? Apa ya? Bentar lalu. Hayo. Ada jarumnya. Heeh. Kemudian tingkat kesulitan yang paling sulit tingkat kesulitan. Ya, jangka untuk yang paling sulit dibaca itu adalah yang apa? Analog. Soalnya muter itu lebih sulit. Ya. Yang paling mudah dibaca itu Digital. Nek sing sering digunakan itu manual. Biasanya di bengkel-bengkel itu paling sering itu punya Manual. Karena apa? Tingkat kerusakannya juga sedikit. Ya. Nek sing digital itu yo misal dibedakake sak-sake, lain sebagainya nanti rusak. Bisa mengakibatkan nek alat ukur rusaknya gimana kira-kira? Sing pertama angkanya hilang. Sing kedua itu sudah tidak presisi. Ya. Jadi Ningsi. setiap alat ukur itu biasanya sebelum digunakan, ya sebelum digunakan itu biasanya ada yang namanya kalibrasi. Itu untuk menunjukkan alat itu masih layak pakai atau tidak, ya. Ya. Tuh, bisa dipahami sampai sini? Di sini nanti teman-teman saya kasih 3 soal itu tentang pengertian jangka sorong, macam-macam sama cara baca. Ya, cara bacanya bagaimana? Setelah itu nanti kita belajar bersama bagaimana cara membaca jangka sorong. Ya. Karena apa? Teman-teman biar tahu gambaran kasarnya dulu. Nah, nanti kita bahas secara rinci, ya. Bahasa halus lagi. Ya. Nanti teman-teman wajib bisa membaca 1 per 1. Nanti yang TSM 1 dan 3 itu membaca semua. Jadi sudah 2 pertemuan ini itu mengukur kemudian membaca satu menggunakan yang 0,05 sama 0,02. Nanti kita bahas perbedaannya itu apa sih 0,05 sama 0,02. Ya. Ini karena di teknik sepeda motor itu jangka sorong itu paling sering digunakan.
untuk mengukur bagian-bagian ini paling sering digunakan ya jangka. Contohnya apa? Mengukur piston. Orangnya nggak bawa garisan, ya. Waduh, dikeker ini. Pokoknya gue meteran ya, gue meteran ngukur seher. Tidak menunjukkan jiwa keteknikan gitu ya. Jadi paling sering digunakan untuk mengukur kedalaman kampas rem. Walaupun besok teman-teman PKL itu misal kampas rem itu cuma dilihat secara kasar ya. Wah ini tipis, tangki. Nah, tapi secara teori itu harus diukur batas minimal dan ketebalan kampas ya. Misal ini ono 3 mili ya. Wah, wani. Misal wis ono derek apa namanya? Wis ketok ya. Oh, sebelum iki sewani ya. Wah, ini masih bagus ya. Wani kelas ya. Masih bahaya ya. Itu salah satu fungsi untuk alat ukur. Itu biar teman-teman bisa apa? Menganalisis kira-kira benda yang diukur itu masih bisa layak dipakai atau tidak layak ya ganti ya. Kilo. Oke. Selanjutnya teman-teman silakan kerjakan 3 soal ini. Satset, kemudian langsung kita belajar ya. Nanti saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Saya bagi menjadi 3 kelompok, kemudian teman-teman di kelompok itu saya kasih 2 alat ukur ya, yaitu 0,5 dan 0,2. Nanti silakan bisa dilihat kira-kira bedanya apa. Pak, buat enten bedanya. Wis. Tuh. Ya, silakan. Yang pertama bisa ditulis. Oke. Yang keduanya siapa? Yang pertama pengertian. Garis soal. Yang kedua jenis yang ketiga cara membaca. Ya, untuk nomor 4 ini nanti bisa di dirembuk 1 kelompok ya. Itu perbedaan jangka sorong, ketelitian 0,02 dengan 0,05. Tuh. Ini. Ya. Dua lima bagi 3 apa? 7 ya. Mana 7 ada senang. 2. Oh, kurang ya. 7 kali 3 8. Berarti 8 ya. 8 sama 7. Iya, 8. Yang hari tak? 7 8. Itu 9. Hah? 8. Ya. Ya, ini 1 renteng. Ini 1 renteng juga. Ini 1 renteng saja. Ini. Silakan dikerjakan. Inilah kasih alat ukurnya.
bisa diamati ya. Bisa diamati. Ini ya. Ini satu baris. Mas, stop dulu. Ya. Yang pertama ada jangka sorong. Pengertiannya apa? Haji. Coba dibaca sih. Enak emang miskin ini. Sulit ditebak. Diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Nah, jadi jangka sorong ini itu bisa digunakan untuk mengukur tiga macam, yaitu diameter luar benda. Contohnya itu diameter luarnya. Kemudian diameter dalam itu liner, bagian dalam. Sama kedalaman itu misal ini. Nah, di sini kita tidak bisa mengukur lebarnya ini dengan untuk diameter luar, coba perhatikan. Diameter luar itu menggunakan rahan bagian bawah, yaitu untuk mengukur diameter luar. Ya. Kemudian untuk diameter dalam itu pakai rahan yang atas, ya, untuk mengukur diameter dalam ini caranya. Kemudian untuk kedalaman itu menggunakan bagian bawah, ya. Itu di sini, ya, dulu caranya. Kemudian nomor dua, yuk, siapa namanya? Panusi. Nak. Nih, dong. Kamboja. Nomor dua. Saya. Jenis jangka sorong. Foto. Oh, sweet. Satu, apa? Komentarnya? Kayak yuk. Ini nanti barang ukur kok yang buat cairan. Dua. Sing kok yang buat cairan ini. Saya ukur kompresinya ini. Koyo gareh apa oke. Ya, terus tiga. Bro, oli ini. Analog itu analog gitu ya. Analog itu sing bentuknya seperti jam gitu. Oke, itu nomor dua, ada tiga jenis jangka sorong. Yang ketiga, cara membaca jangka sorong. Cara membaca jangka sorong. Ini yang penting kita loncat ke nomor 5 dulu di bagian-bagian jangka sorong. Yuk. Gendon. Berdua, sweet. Siapa yang membaca? Gendon. Nah, setelah yuk.
kaki ini ke atas. Nomor 5. Bagian ya. Perhatikan sini. Yang pertama apa? Rahang luar. Rahang luar atau ini rahang luar ini untuk yang bersentuhan dengan diameter luar itu namanya rahang luar, ya. Atau rahang bawah, yang bawah, ya. Kemudian untuk mengukur diameter ke dalam itu menggunakan rahang apa? Dalam atau rahang atas, ya. Sing bentuknya di atas ini, ya, yang ada di atas. Kemudian apa lagi? Pengunci ini, ya. Pengunci ini fungsinya untuk mengunci ketika telepon disentuh, ya. Bisa telepon gini. Kemudian digital ini dikunci. Kenal putih dia kan. Ya. Tujuannya biar tidak apa? Tidak geser. Nah, misalnya tulis ini, orangnya langsung gini, ya. Tetap dikunci dulu, diambil baru dibaca. Itu gunanya untuk mengunci biar tidak ada geseran ketika jangka sorong dicampur dari benda yang diukur. Kemudian apa lagi? Mas, ujian. Kemudian rahang geser. Ini cara gesernya, cara pegangnya gini, ya. Ini dipegang, kemudian ini untuk menggeser. Untuk menggesernya ini. Iya, ya sama-sama. Kemudian skala utama. Skala utama itu yang ada di lahan tetap atau bagian yang tidak bisa digeser. Itu namanya rahang apa? Skala utama. Ya. Kemudian yang bisa digeser ini, di sini ada tulisannya, ya. Itu adalah untuk namanya skala Nonius. Nih, skala utama, skala Nonius. Kemudian nomor 4, perbedaan antara jangka sorong dengan ketinggian 0,02 dan 0,05. Kira-kira apa? Ya, Mas. Baca. Ya, perhatikan ini, ya, perbedaan antara 0,05 dengan 0,02. Sini Bang. Ya, ini perhatikan. Yang membedakan antara 0,02 dan 0,05 itu di skala Noniusnya. Kalau skala utamanya itu sama. Jadi di sini dari 0 sampai 0 lagi ini, nah itu nilainya adalah 1 mm. Ya, semua antara 0,02 dan 0,05. Cuma bedanya dalam 1 mm ini, kalau 0,05 itu cuma ada 20 garis. 0,05. Satu garisnya nilainya 0,05. Kemudian ketelitian yang 0,02 dari 0 sampai 0 sini itu ada 50 garis.
dan ketelitiannya itu 0,01 garisnya bisa dibilang satu garisnya 0,0. Kemudian cara membacanya, bro, masih besar. Nomor 3. Mas Arek. Arek. Kita sampai Arek. Hop. Iya nak kalau ini. Baru nyawin oleh selama yang ucap. Hah? Oleh selama yang digital. Mending gini. Hah? Nek konser barang, Ya mulai digital. anek mati barang tuh. Oke. Gua bateran. Ora apa? Apa solar? Apa? Surya. Hah? Surya. Ayo on apa nih? Nak saya. Ora katen, ora wasis. Ora besus. Kayak ora besus. Go. Besus. Listen. Jam pelajaran 11 akan dimulai. Listen. Begin. Ya, oke. Teman-teman. Perhatikan dulu, ini kan diperhatikan. Itu nggak bisa. Ini cara pembacanya. Ya, oke. Kira-kira dari dua jenis ini ketelitiannya yang atas berapa kira-kira? 0,05. 0,05 ya. 0,05. Kalian bawah? 0,02. Oke, ya. Kemudian ya. Jadi nasi 0,02 itu dari 0 sampai 1 itu ada 5 garis. Kalau 0,05 dari 0 sampai 1 hanya ada 2 garis. Dari 0 sampai 1 ini adalah bisa jadi 0,10 mili. Kan bisa sama 0,10 mili. Jadi ini satu garisnya itu 0,02. Kalau ini satu garisnya 0,05. Kemudian cara membacanya, yang pertama, cara membacanya adalah ini. Cara membacanya, perhatikan dulu ini tenanan. Cara membacanya adalah menulis skala utama, koma, skala, rumus. Nih, rumusnya ini skala utama, koma, skala, rumus. Cara menentukan skala utama dulu, yaitu dengan cara membaca ini, melihat garis 0 ya.
skala utama yang mana? Yang ini ya. Yang ini yang atas. Ini namanya skala utama. Ini nggak orang utama itu cok. Ayo sih kira-kira kebledek gitu. Nah, cara menentukan skala utama. Perhatikan dulu, oke? Cara iso angel, mumet, ya. Perhatikan dulu sebentar. Kau nanti iso oleh ngomong sendiri. Boleh menggantikan saya di depan, ya. Oke. Yang pertama, cara menentukan membaca skala utama dengan melihat angka 0 atau garis 0 di skala 0 itu berhentinya di mana? Ya. Nah, kemudian cara membacanya itu menghitung dari 0 sampai garis di depan atau garis yang sudah dilewati garis 0 skala minus. Nah, berarti di sini ini garisnya berhenti di sini. Ya. Berarti di sini ini ke sana. Ya. Nah, berarti membacanya dari garis ini ke sana. Berarti sampai garis ini. Ya. Udang sampai sini? Ya. Nah, berarti dari sini sampai sini berapa? Berapa mili? Koyo motor garisnya biasa. 25. Ya. Ini skala utamanya 20. Nanti ngarep 0. Kemudian cara menentukan skala minus dengan melihat garis yang ada di bawah ini dengan yang ada di atas itu paling sejajar atau lurus. Misal di sini lurus ya. Nah, itu garis yang lurus gini. Straight. Nah, itu. Oleh itu paling lurus. Itu adalah skala lurus. Berarti misal ini yang sejajar ini ya. Ada 3 garis. Berarti nilainya berapa skala minus? 85. Berarti dia cara membacanya itu 0, 0,5, 0,10, 0,5, 11, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80. Berarti ini skala minus yang 0,8. Tambahkan ini 0,8. Berarti berapa? Sama dengan 25,85 mili. Kemudian yang bawah. Nah, sama ini. Ini garis nolnya ada di sini. Yuk, perhatikan dulu. Kita jelaskan sekali saja. Ini ya, sama. Ini melihat garis yang skala minus di bagian 0 ya. Ini 0 mandatnya di sini ya. Nah, berarti yang dihitung dari garis ini ke sini ya. Berarti berapa? 30. Skala utamanya 31. Koma. Misal ini yang sama itu garis ini, si sejajar. Ya. Ini si sejajar ini. Nah, 4 garis setelah 5, kira-kira berapa nilainya? 58. Betul. Kok bisa 58? Nah, satu garis nilainya 2 mm. Jadi di sini ini 0, 0,02, 0,04, 0,05, 0,04, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Begitupun sana sampai sini. Ini 50. Cara membacanya secara cepat. Ini misal yang sama di sini. Nah ini
garis setelah 5 ya. 4 garis setelah 5. 4 K berarti 0,08. Berarti 50 tambah 8, 50. Berarti 31 ditambah 0,58 sama dengan 31,5 Milimeter. jelas. Insya Allah. Beda serak ini.